Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi bagaimana cara membuat LKPD atau LKS yang di-online-kan. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman atau share pengalaman bagaimana cara membuat elektronik LKPD yang menarik tentunya. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu guru, ini ada sebuah contoh hasil ELKPD yang bisa dikerjakan oleh siswa. Link telah saya bagikan kepada siswa sehingga siswa tinggal mengerjakan. Link LKPD ini bisa ditempatkan di Microsoft Teams atau bisa di Classroom atau bisa melalui WA Group dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh Bapak dan Ibu guru. Sebelum kita mengupas, ini saya pastikan di sini. Nah, ini adalah link LKPD elektronik. Anggap saja ini saya selaku siswa misalkan. Nah, ini sengaja Bapak dan Ibu guru saya simpan di Google Classroom. Ini hanya sekedar wadah saja, di mana nanti kita akan sebetulnya intinya bukan ini, tetapi intinya kita akan menyampaikan ELKPD, tetapi kita simpan pengaturannya, kita simpan tempatnya di Google Form. Kira-kira seperti itu. Nah, kita coba Bapak dan Ibu. Ini nama misalkan siswa. Ini hanya nama dan kelas saja barangkali, tapi terserah mau dilengkapi seperti apapun. Tapi intinya kan bukan ini nantinya. Lalu next. Nah, di sini ada petunjuk cara mengerjakan LKPD. Ya. Berdoa sebelum mulai pekerjaan biasa, ikuti petunjuk cara mengerjakan setiap jenis soal. Nanti kemudian pilihlah tipe soal yang lebih dipahami atau terlebih dahulu. Kemudian jika pengerjaan ELKPD telah selesai, silakan screenshot hasilnya dan upload seperti gambar di bawah. Maksudnya ini contoh. Ini contoh hasil pengerjaan LKPD. Kita berikan contoh seperti ini. Jadi nilainya sudah muncul ya, LKPD seperti ini. Nah, jika sudah siap silahkan klik link berikut untuk memulai. Nah, inilah yang kita maksud ELKPD. Ya, kebetulan yang saya buat adalah ELKPD sejarah kelas 10 untuk all kompetensi keahlian. Nah, ini. Nah, siswa sebelum mengupload hasilnya tentu akan mengerjakan dulu ELKPD-nya. Nah, kita masuk sini. Di sini timernya ada 90 menit ya untuk mengerjakan. Ini nanti bagaimana cara membuatnya. Nah, tapi yang penting kita praktekkan dulu. Misalkan saya berikan nama di sini. Tadi nama tuh siswa 3. Kemudian tanggal hari ini 1 April 1. Kemudian di sini kelas tinggal memilih karena saya sudah mencantumkan kelasnya, 10 TPL, kemudian gurunya. Nah, ini guru ya guru yang mengampu lah gitu. Lalu di sini langsung masuk ke lembar kerja. Kompetisi dasarnya ada, indikator pencapaiannya ada, materinya ada. Nah, di sini siswa diharapkan sebelum mengerjakan LKPD harus atau diarahkan untuk melihat dulu panduan materi di sini. Ini siswa tinggal mengklik di sini. Tentang apa? Tentunya tentang kompetensi dasar yang disajikan. Nah, ini ya, ada 3 kompetensi dasar yang memang disajikan langsung dalam sebuah LKPD. Ya. Nah, misalkan klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sejarah kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, ini materi, jadi siswa diarahkan untuk melihat dulu materinya dalam bentuk video. Kemudian yang kedua, siswa pun bisa diarahkan untuk melihat untuk mendengar materi dalam bentuk MP3 atau audio. Nah, ini. Ya. Jadi kita telah menyimpannya dulu. Nah, misalkan kita klik di sini, klik here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sejarah dinasti. Di video sebelumnya tentang demokrasi liberal, ketika siswa sudah melihat tayangan video dan mendengarkan materi melalui audio, maka di sini bagian B, siswa diminta untuk berikan tanggapan kalian pada kolom di bawah ini setelah menyaksikan penjelasan dalam video dan radio tadi berkaitan dengan materi. Maksudnya, ketika siswa telah menonton video kemudian mendengarkan audio tentang materi yang disajikan, maka siswa dipersilahkan memberikan tanggapan. Jadi siswa tinggal mengetikkan saja baik menggunakan laptop maupun HP. Ketikkan saja di sini. Misalkan materi, misalkan saja ini ya Bapak dan. Nah, siswa bisa menulis seperti ini gitu kan.
Oke, ini bagian B sudah selesai, kemudian masuk ke bagian C. Nah, disinilah maka kita diminta, siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang disajikan. Di sini tentukan jawaban yang tepat. Ya, ini tentunya pilihan. Di sini saya sajikan ada 5 soal, ya, ada setiap soal beda-beda. Nah, misalkan kita kerjakan nomor 1. Berikut ini yang bukan, tinggal diklik di sini, diklik. Nah, otomatis di sini ada jawabannya. Nah, misalkan saya jawab nomor 1 A, ya. Oke, nah ini udah langsung masuk jawabannya ke sini. Kemudian kita masuk ke nomor 2, klik di sini. Kemudian kita jawab misalkan C lah, misalkan. Oke. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, ya, dan seterusnya. Coba kita jawab semuanya. Ini bagian C, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Jadi siswa mengerjakan seperti itu, tinggal klik kan gitu. Oke, bagian C. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke bagian C. Pilihan jawaban yang dianggap benar. Ini tinggal memilih. Ini jawabannya, kalau tadi di atas itu kan tidak muncul ya. Tidak muncul jawabannya, kecuali diklik. Nah, diklik itu. Nah, kalau yang ini, yang tipe ini jawabannya, pilihan jawabannya sudah muncul. Tetapi siswa tinggal mengklik saja gitu, tinggal mengklik. Nah, contoh saya isi. Nomor 1 misalkan. Nomor 1 inilah misalkan. Kemudian nomor 2 ini, nomor 3 kabinet, ini nomor 4 misalkan. Nah, ini misalkan munculnya masih tidak percaya. Nah, satu lagi nomor 5. Nah, ini 1955. Nah, ini siswa sudah selesai mengerjakan. Tapi kalau misalkan merasa ini kan belum dikirim, kalau merasa misalkan ada yang salah dengan jawaban, ini kan tinggal diganti saja gitu kan. Ini dibuang kemudian diganti dengan jawaban yang benar. Nah, gitu kan. Ini salah, ini ragu nih jawabannya. Sebelum dikirim nggak masalah, bisa. Nah, tinggal diklik lagi kemudian diganti dengan jawaban yang dianggap benar. Itu kira-kira. Begitupun yang atas, yang ini sama. Oke, bagian C sudah, kemudian kita sajikan juga LKPD di bagian D. Nah, ini di bagian KD, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Ya, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jadi di sini kita sajikan soal, ya, kemudian di sini disajikan sebuah jawaban, sehingga siswa memilih jawaban mana yang benar. Nah, contoh misalkan nomor 1 ini saya isi, nomor 1 misalkan ini jawabannya, tinggal diklik langsung centang. Kemudian nomor 2, nah ini 2. Kemudian nomor 3 bebas aktif, nomor 4 DPA, nomor 5 50. Nah, ini misalkan. Nah, ini kalau misalkan salah, merasa salah gitu, artinya salah, tinggal dibuang saja, ganti dengan yang atas. Sama ya Bapak dan Ibu caranya. Nah, itu siswa seperti itu. Kemudian yang bagian E, nah bagian E Bapak dan Ibu. Jadi LKPD itu jangan satu jenis ya, jangan satu jenis soal gitu, tapi berbagai macam bentuk sehingga menarik untuk dikerjakan. Nah, di sini menjodohkan ya Bapak dan Ibu. Jodohkan pernyataan di kolom sebelah kiri dengan pernyataan di kolom sebelah kanan. Ini pernyataan sebelah kiri dan ini pernyataan sebelah kanan. Maka siswa tinggal menjodohkan pernyataan yang benar yang sesuai antara yang sebelah kiri dengan yang kanan. Caranya bagaimana? Tinggal tariklah sebuah garis dari sebuah pernyataan ke pernyataan pasangannya yang dianggap benar. Nah, ini misalkan nomor 1, sistem pemerintahan terdahulu lama Soekarno misalkan. Nah, misalkan saya asal aja ya, tertarik sini misalkan. Ini tinggal ditarik saja. Ini, oh ini jawabannya nih misalkan. Kemudian demokrasi liberal. Nah, ini misalkan. Kemudian ini pemilu pertama diadakan. Oke lah, ini asal saja Bapak dan Ibu. Saya tarik saja misalkan. Nah, gini aja ya. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu. Ini namanya menjodohkan. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini model yang kelima. Kemudian model yang keenam, di sini ada drop and drag. Nah, drop and drag ini gimana? Panduannya begini. Lakukan drop and drag pada potongan gambar di bawah ini untuk ditempatkan pada kotak yang tersedia. Apabila penempatan gambar benar, maka akan membentuk sebuah foto tokoh atau pemimpin Indonesia masa demokrasi liberal. Setelah terbentuk sebuah foto yang sempurna, kemudian jawablah siapakah nama tokoh tersebut dengan cara klik pada pilihan gambar. Jadi siswa diperintahkan untuk menyusun puzzle atau potongan-potongan gambar yang berkaitan tentunya dengan materi yang disajikan. Gambar ini bisa saja sebuah foto tokoh atau bisa apa saja ya, tergantung materinya.
Tapi di sini saya menyajikan sebuah gambar saja. Nah, di sini ada 4 potongan gambar yang siswa harus menyusun di sampingnya di sini. Nah, tinggal bagaimana? Nah, kita coba masukkan, misalkan ini masukkan sini. Nah, di sini. Kalau misalkan di sini bisa nggak? Bisa. Cuman benar nggak? Nah, kita lihat kan nanti gitu. Nah, misalkan taruh di sini, kemudian taruh di sini, kan nggak nyambung itulah. Oh, berarti salah nih. Nah, berarti ini di sini. Nah, gitu kan. Kemudian ini sini, kemudian yang 4. Nah, udah menjadi sebuah gambar. Tapi kalau salah ya bisa, cuman tadi itu. Kalau salah misalkan salah ya gini kan. Masuk, cuman kan gambarnya ngacak. Nah, oleh karena itu siswa dituntut untuk betul-betul menyusun dengan benar. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk sini, maka di sini ada pertanyaan, siapakah tokoh pada gambar di atas? Maksudnya ini. Nah, ini tinggal diklik kan. Nah, Presiden Soekarno apa Presiden Soeharto? Ini tinggal diklik misalkan. Nah, di jawabannya udah. Nah, udah selesai Bapak dan Ibu. Nah, siswa sudah mengerjakan seluruh ada 5 komponen ELKPD yang dikerjakan oleh siswa. Ini kalau udah selesai seperti ini, maka siswa tinggal langsung klik kirim. Tinggal klik finish, tinggal klik finish. Nah, baru kemudian di sini berikan nama ya. Nah, siswa 3. Tadi kan siswa 3 namanya. Dan grup levelnya tadi 10 TPL, kemudian sekolahnya sejarah. Kalau belum ada mata pelajaran tinggal diisi. Kalau sudah klik send. Oke, ini sudah terkirim Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat hasilnya di sini, kita scroll ke atas. Hasil siswa 3 itu berapa nilainya? Nah, di sini sudah muncul 8. Ya, 8 sudah muncul seperti ini. Nah, ini kan sudah selesai. Jangan dikeluarkan dulu siswa itu. Apa sebab? Karena tadi ada perintah di LKPD di sini, di Google Form di sini ada perintah. Nah, di sini upload screenshot hasil pengerjaan LKPD seperti contoh di gambar. Ini kalau mau diupload ya. Nah, misalkan kita upload saja. Ini hasilnya kan berapa ini? 8. Ini tinggal di upload, tinggal di screen saja. Misalkan oleh siswa. Kalau menggunakan HP lebih mudah ya, Bapak. Lebih mudah. Ini tinggal di screen misalkan. Nah, tinggal di screen. Ini udah ya. Udah. Kemudian kita share. Ini kalau menggunakan laptop sih lebih apa? Ini siswa 3. Nah, selanjutnya siswa tinggal mengupload di sini. Nah, upload file, kemudian kita cari file yang tadi siswa itu. Nah, ini siswa 3, diklik open, kemudian upload. Sudah selesai ini siswa 3. Terakhir Bapak dan Ibu, nah, ini kan siswa belum bisa keluar ya, belum submit. Terakhir, tuliskan perolehan nilai kalian di bawah ini. Ya, sebetulnya sudah ada, tapi suruh menulis saja, nggak apa-apa. Tadi perolehannya berapa? Tadi itu perolehannya 8. Nah, tinggal angka saja di sini 8, gitu kan? Nah, kalau sudah siswa tinggal submit. Nah, ini Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengisi LKPD. Semoga hasilnya memuaskan. Ini sudah selesai. Nah, gitu. Jadi cukup menarik kira-kira ketika ini disajikan kepada siswa. Nah, hasilnya nanti kita tinggal cek. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk contoh ya, sebuah ELKPD yang disajikan kepada siswa. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana sekarang cara membuat elektronik LKPD ini? Nah, baik, ikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.